فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Jemaah Masjid Salat Maghrib Masjid Al-Abrar yang berbahagia. Mari ta'adiyahnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menunggu datangnya waktu sholat maghrib. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang berbahagia, kali ini akan membahas masalah zakat, di mana zakat itu sendiri adalah suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada yang berhak dengan tujuan menyucikan harta dan membantu sesama. Tujuan zakat adalah untuk mensucikan hartanya. Kemudian yang kedua adalah untuk berbagi kepada sesama, tentu saja kepada yang berhak menerima. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah atau zakat jiwa dan zakat mal atau zakat harta. Adapun penjelasan sebagai berikut. Pengertian zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau tumbuh. Dalam Islam, zakat adalah kewajiban yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu secara finansial, mampu secara mempunyai banyak harta yang sudah memenuhi nisab. Kemudian zakat merupakan sedekah yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Jadi orang-orang yang kurang mampu pada saat menjelang Idul Fitri diberikan zakat supaya mereka bisa ikut senang, ikut merayakan hari raya Idul Fitri. Zakat juga diperlakukan sebagai kewajiban atau seperti pajak. Yang kedua, jenis-jenisnya zakat ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yaitu zakat wajib dibayarkan setiap muslim pada bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan 3,5 liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan, seperti beras, biji-bijian, gandum, atau kurma kering. Fungsi zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri
setelah berpuasa dan membantu fakir miskin. Zakat fitrah sekarang yang berkembang itu kalau dulu pada umumnya itu 2,5 kilogram, tetapi setelah ada perkembangan ada media sosial sehingga ada yang menentukan bahwa zakat fitrah itu 2,8 kilogram. Bahkan untuk mengurangi keraguan maka dibayarkan zakat sebanyak 3 kilogram. Monggo terserah panjenengan sedaya. Kalau yang sudah berlaku pada umumnya dahulu itu orang-orang tidak punya timbangan sehingga untuk membulatkan dibayar 2,5 kilogram berupa makanan pokok penduduk setempat. Jadi kalau di Jawa umumnya adalah makanan pokoknya adalah nasi yang terbuat dari beras, maka zakat fitrahnya berupa beras. Fungsinya untuk apa? Untuk menyucikan diri setelah berpuasa dan membantu fakir miskin. Karena zakat itu adalah merupakan penyempurna ibadah puasa. Ibadah puasa akan mendapat pahala, bisa diunduh pahalanya kalau disempurnakan dengan zakat fitrah. Jika tidak disempurnakan dengan zakat fitrah, maka pahala puasanya tidak diperoleh. Ibaratnya pahala puasa itu tergantung di langit, dia akan bisa diambil kalau kita membayar zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Zakat mal atau harta, zakat yang wajib dibayarkan dari harta yang dimiliki seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil ternak, dan lain-lain. Zakat mal memiliki ketentuan dan perhitungan sendiri sesuai dengan jenis hartanya. Zakat mal bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Sama seperti zakat fitrah, zakat mal juga bertujuan untuk mensucikan harta dan memberikan kesenangan pada orang lain. Ya. Syarat-syarat zakat untuk zakat fitrah syaratnya adalah beragama Islam. Jika non-Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. Kemudian masih hidup pada saat bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan masih hidup ngantingko misalnya besok hari raya kok tadi masih hidup, ya itu wajib. Tetapi setelah maghrib meninggal, nah itu pokoknya masih dalam keadaan hidup sebelum hari raya itu masih diwajibkan membayar zakat fitrah. Kemudian memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Jadi berasnya isi turah ketika malam Idul Fitri dan hari itu, dan untuk hari raya Idul Fitri masih ada persediaan, maka zakat fitrah dibayarkan. Ketika orang itu mempunyai sisa harta, maka 1/40-nya atau 20%-nya diberikan kepada yang berhak menerima. Nanti akan saya bahas kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat mal syaratnya juga hampir sama, yaitu beragama Islam. Orang yang sugih mblegedu tetapi tidak Islam maka tidak wajib membayar zakat. Harta yang dimilikinya halal. Ada orang kaya mendadak karena menang judi online atau menang apalah begitu yang didapat dari jalan yang tidak halal, nah itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena yang zakat yang harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki dengan cara halal. Harta tersebut mempunyai nisab atau batas minimal. Kalau diuangkan itu setara dengan 96 gram emas.
Atau kalau dirupiahkan, Mas sekarang berapa ya? 500.000 atau berapa? Itu pokoknya setara dengan emas 96 gram, maka kalau dia mempunyai harta sebanyak itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Dan harta tersebut telah mencapai haul, wong mati haul itu, nakoli itu artinya seputar atau 1 tahun. Nah, harta tersebut tengok-tengok 1 tahun. Masa kepemilikan selama 1 tahun Hijriah. Jadi poso beda poso untuk memudahkannya seperti itu ya. Jadi setiap orang yang membayar zakat harta itu biasanya dibarno zakat kita poso benda poso. Tetapi Pak saya setahunnya itu berbodoh ya monggo itu terserah yang menghitung yang mempunyai sendiri. Kemudian pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Setelah dilunasi hutangnya, kalau sisanya ijazah memenuhi nisab, artinya masih harus dikeluarkan ya, maka dikeluarkan pada saat itu. Yang keempat, penerima zakat atau asnaf. Satu, fakir. Fakir adalah orang yang sangat miskin, tidak mempunyai pekerjaan apapun. Fakir. Beda dengan miskin. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia fakir miskin itu jadi satu, itu kata majmuk fakir miskin. Tapi sesungguhnya berbeda. Fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan melarat lah gampangannya. Itu fakir. Tapi kalau miskin punya pekerjaan walaupun serabutan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kadang makan kadang enggak ya, karena tergantung pendapatannya. Tetapi sesungguhnya pekerjaannya apa? Serabutan itu apa? Ya wis saatane yang dilakoni, dikon resik kon nyuci motor, kon apapun yang bisa dikerjakan demi mendapatkan uang sehingga bisa untuk menghidupi keluarganya. Tetapi orang-orang seperti ini saya kira masih kurang kebutuhan untuk menyuguhi kebutuhan. Jadi yang kedua miskin untuk orang-orang yang kurang mampu, mempunyai pekerjaan tapi tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah amil, orang yang bertugas mengumpulkan harta dan menyalurkan zakat. Nah ini banyak yang salah paham. Amil itu panitia zakat, ya betul panitia, tetapi harus ada suratnya dari Kementerian Agama. Kalau saya seperti ini, Pak Sarwi, Pak Duri dan sebagainya, panitia mengumpul di sini tidak berhak untuk menerima zakat. Jadi harus dibagi habis. Iki bagian Gus, iki bagian bahasa karin, tidak boleh. Karena amil itu harus mendapatkan surat tugas dari Kementerian Agama. Dan amil itu bertugas mengumpulkan dan menyalurkan pada yang berhak menerima. Itu petugasnya amil. Kalau panitia hanya sebatas menerima dan menyalurkan, tidak berhak untuk menerima zakat. Yang selanjutnya adalah mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya, maka orang seperti ini perlu mendapatkan zakat. Oh ternyata gitu ya Islam, saya baru masuk Islam tuh mendapat. Supaya apa? Supaya imannya tambah kuat, sehingga dia itu merasakan betapa indahnya beragama Islam yang tidak didapat dari agama sebelumnya. Itu mu'alaf ya. Sekarang banyak mu'alaf ya. Alhamdulillah Indonesia banyak mu'alaf. Yang selanjutnya rikob, orang yang membebaskan diri dari perbudakan. Rikob ya. Situ dulu itu di zaman Rasulullah, zaman dulu ada yang namanya budak. Budak itu bisa dijual belikan. Ya, bisa dijual
belikan. Tetapi kalau dia ingin membebaskan diri, maka dia harganya berapa? Misalnya 60 juta, dia harus mengumpulkan uang 60 juta untuk membebaskan diri kepada tuannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya yang kurang akan dipenuhi besok pagi. Mari kita berdoa buka puasa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika ablatu birahmanika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.